Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sesuai dengan tema kali ini, untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety sebenarnya adalah orang-orang yang kuat ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Nanti saya akan ceritakan ya sesuai dengan apa yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli obat-obatan, ya. Saya juga bukan ahli hipnoterapi. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ya. Kenapa untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety termasuk orang-orang yang kuat ya? Kenapa saya juga bisa terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety? Salah satunya adalah karena saya itu satu kuat begadang ya teman-teman. Saya itu begadang itu sangat kuat sekali. Saya lakukan itu 90% ya teman-teman ya. Bertahun-tahun ya saya itu kalau tidur itu biasanya itu ya jam 2, jam 3 ya teman-teman. Saya itu selesai kerja itu memang malam ya, jam 10, jam 11. Kadang saya juga sampai kadang jam 12 baru selesai kerja ya teman-teman. Dan saya itu tidur bisa jam 2 sampai jam setengah 3 karena waktu masuk kerjanya itu saya juga siang ya teman-teman. Jadi saya itu tidurnya itu kadang di pagi hari ya, terus nanti kadang baru 2 jam 3 jam itu saya sudah bangun ya. Kadang saya itu tidur bangun itu sampai jam 10 siang, jam 11 siang melewatkan sarapan gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat itu ya teman-teman ya, saya itu saya lakukan itu bertahun-tahun. Mungkin inilah juga pemicu dari saat terkena gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Terus yang kedua, saya itu adalah kuat menahan ya, menahan lapar. Artinya saya kuat menahan makan. Jadi selalu mengundur-undur gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah wayahnya misalkan saya bangun pagi harus sarapan pun saya itu nggak sarapan. Malah justru saya itu seringnya itu kalau pagi itu kalau nggak teh ya kopi. Nah, kopi memang jarang ya, tapi kalau teh itu hampir setiap saya tidak ngopi ya teh, dan kebanyakan itu teh. Cemilannya apa teman-teman? Cemilannya itu gorengan ya, terus cabai ya. Terus setelah itu nanti siangnya harus makan nasi ya, mungkin nama lauk atau sayur. Saya makannya apa? Mie ayam. Dan itu sering sekali saya lakukan ya teman-teman. Kalau nggak mie ayam, saya makan bakso. Kalau nggak bakso, saya makan ketoprak. Kalau nggak ketoprak, malah kadang makan somai sama nasi. Itu ya teman-teman ya. Itu saya sering lakukan seperti itu. Saya itu kuat melakukan seperti itu ya teman-teman ya. Dan mungkin ini juga salah satu pemicunya. Yang ketiga adalah saya itu kuat berpikirnya ya, kuat berpikirnya. Jadi belum selesai masalah yang satu, saya memikirkan masalah yang kedua. Belum selesai yang kedua, ketiga. Ketiga belum selesai, memikirkan yang keempat. Jadi semuanya saya itu pikirkan gitu ya. Jadi kuat sekali. Dan itu saya lakukan itu selama bertahun-tahun. Kebiasaan saya itu seperti itu. Sifat saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini juga mungkin salah satu faktor pemicu saya terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, hingga sering berpikir puas. Karena kuat berpikirnya itu jadi timbullah stres juga ya teman-teman ya. Terus yang keempat adalah saya kuat menahan ya. Jadi apa yang sedang saya rasakan, misalkan seringnya saya kuat menahan rasa tidak enak ya teman-teman ya. Jadi ketika saya itu tidak setuju atau tidak sependapat dengan saya tahan saja. Ketika saya marah juga kadang saya tahan gitu ya, nggak saya luapkan gitu ya teman-teman. Jadi sering menahan seperti itu, tanpa saya itu curhat, tanpa saya itu bercerita kepada orang lain. Jadi saya tahan, itu saya lakukan itu juga bertahun-tahun, dan kadang malah justru kenapa sih bisa begitu, kenapa sih nggak saya omongin, kenapa sih nggak saya sampaikan, nanti begini, nanti begitu. Jadi terlalu banyak pikiran seperti itu, jadi saya tahan sendiri ya teman-teman. Dan itu mungkin salah satu faktor dari pemicu saya terkena gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Tapi tenang saja teman-teman ya, insya Allah nanti gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang mungkin teman-teman sedang rasakan yang sekarang banyak sensasinya ya, nanti juga perlahan ya, sedikit demi sedikit itu bisa membaik. Karena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini pulihnya itu kan bertahap ya teman-teman, melalui proses ya, tidak instan ya teman-teman ya. Dan kita bisa membaik itu juga bisa dengan cara kita itu kuat ya. Nah, kalau yang pertama itu adalah kuat begadang, terus kedua kuat menahan lapar gitu ya, kuat pokoknya kuat tidak sarapan, tidak makan ya selama berjam-jam, mengundur-mundur waktu sarapan, bahkan mengundur-mundur waktu makan siang gitu ya. Terus
yang ketiga kita kuat berpikirnya gitu, yang keempat kita kuat menahan masalah-masalah itu, menahan rasa-rasa apa emosi itu ya teman-teman ya. Kita untuk pemulihan itu kita juga bisa dengan rasa kuat ya. Jadi kuat menahan hawa nafsu ya teman-teman ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu ya, yang sebelum-sebelumnya hingga kita terkena gangguan asam lambung ya, untuk pemulihan sekarang kita harus kuat menahan itu semua gitu ya, menahan nafsunya ya teman-teman, nafsu untuk kita kepingin begadang lagi, wah pokoknya saya itu kepingin begadang lagi seperti dulu lagi ini. Nah ini kita harus kuat menahannya ya teman-teman ya, kita harus ubah kebiasaannya. Kalau memang itu jadi pemicu, kita mulai dari sekarang rajinkan atau konsistenkan untuk istirahat malamnya secara teratur ya teman-teman, jangan begadang. Kalau nggak perlu-perlu banget gitu atau sesuatu yang penting sekali, jangan begadang. Karena pemulihan gangguan asam lambung dan anxiety ini termasuk dengan kita itu istirahat malamnya yang cukup ya teman-teman ya. Terus yang kedua apa teman-teman ya, tadi kalau kita itu apa namanya kuat untuk menahan apa ya, kita juga harus kuat menahan nafsu ya. Jadi kalau kita itu tadinya makannya itu pagi-pagi atau apa namanya nggak sarapan, terus pagi-pagi itu kita itu malah justru minum kopi, terus minum teh sambil kita makan cemilan gorengan dengan cabai, ya kita harus kuat nahan nafsunya. Itu yang itu ditinggalkan dulu. Pagi yaitu sarapan nasi ya teman-teman, dengan lauk sayur yang aman untuk penderita gangguan asam lambung. Pokoknya kita harus kuat itu ya teman-teman ya. Kita balikan gitu ya. Artinya kalau kita dulu itu kuat yang seperti itu, kita balikan lagi, kita harus kuat menahan itu gitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, kita itu kuat berpikirnya gitu ya teman-teman. Pikiran 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita pikirkan semua bareng-bareng hingga wah pokoknya jadi hati kita itu selalu gelisah gitu ya. Hati gelisah dan itu bisa menimbulkan cemas juga. Itu yang pernah saya alami, dan mulai sekarang teman-teman juga harus kuat menahan itu ya. Jangan dipikirkan semua, uraikan satu persatu, masalah satu demi satu selesaikan ya. Memang kita pada saat terkena gangguan asam lambung pasti pikirannya itu banyak. Tapi jangan kita pikirkan semua, kita harus kuat menahan memikirkan semua itu. Kita harus kuat itu konsisten untuk satu persatu kita hadapi saja. Ya udah, yang sekarang apa yang jadi masalah? Oh, saya itu masih banyak sensasi di area perut atau dada atau apa. Kita fokuskan, coba kita amati ya. Kita sudah mengatur pola makannya atau belum? Karena untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety yang masih apa sensitif sekali dengan makanan, biasanya itu menimbulkan sensasi. Jadi kita harus kuat menahan nafsu itu ya teman-teman ya. Wah, saya udah kepingin banget apa namanya makan mie ayam, bakso dan lain-lain. Kalau itu jadi pemicu, kita harus kuat nahannya ya teman-teman ya. Karena ini juga faktor penting untuk pemulihan dari gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Terus yang keempat, kita kuat menahan. Waktu itu kita kuat menahan. Ketika kita ada sesuatu yang nggak kita suka, kita tahan sendiri, kita empet dalam hati, yang malah justru bikin jadi kita itu pikiran. Nah, kita sekarang itu dibalik ya teman-teman. Ketika ada sesuatu yang mungkin kita nggak suka, ya sampaikan saja dengan bahasa yang apa namanya tidak menyinggung perasaan orang lain. Contoh misalkan ya, kita itu ada sesuatu masalah ya teman-teman, dan kita itu nggak suka gitu ya. Ya kalau memang kita itu bisa sampaikan, ya sampaikan saja. Ya jangan seperti itulah, kalau seperti itu nanti kemungkinan bisa nggak baik atau nggak bagus. Yang penting kita sudah ungkapkan. Atau teman-teman kalau dulu itu sering dipendem sendiri ya, kita sekarang itu mulailah kita membuka ya, membuka hati kita untuk kita bisa bercerita, dan berceritanya tentunya kepada orang yang peduli dengan kita. Jangan kita cerita kita membuka apa hati kita untuk bercerita gitu ya, curhat gitu ya. Tapi kita semua orang kita curhatin, malah nantinya malah kita itu malah dikira lebay lah, dikira kita itu apa namanya manja dan lain-lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi ini penting sekali ya. Kalau dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety, kita kuat begadang, kuat memikirkan masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kita apa namanya kuat apa namanya menahan laparnya, menahan apa tidak makannya gitu. Kuat mengundur-undur waktu makan gitu ya teman-teman. Terus yang keempatnya kita itu kuat apa namanya menahan perasaan kita gitu ya. Nah, sekarang itu dibalik gitu ya teman-teman ya. Jadi sesuatu yang seperti itu yang dulu yang menyebabkan kita terkena gangguan asam lambung, dibalik saja teman-teman. Kalau dulu sering begadang, ya sekarang jangan begadang.
Kalau dulu saya itu kuat nahan lapar, ya sekarang jangan ditahan ya. Pokoknya pagi sarapan, makan yang teratur gitu ya. Makan makanan yang ramah dengan lambung kita saat terkena gangguan asam lambung gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga, kalau kita itu apa namanya kuat memikirkan masalah-masalah gitu ya teman-teman, sekarang ya dibalik ya, kita harus kuat apa namanya, kita harus kuat menjalani masalah itu satu persatu, jangan dipikirkan semuanya ya teman-teman. Dan yang keempat, kalau kita dulu itu kuat menahan ya, menahan, pokoknya menahan apa yang kita rasakan, kita pendem ya, kita mulai terbuka, kita curhat kepada orang yang peduli dengan kita ya. Jadi insya Allah nanti ya gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, kalau teman-teman itu bisa apa namanya mulai merubah kebiasaan yang dulu-dulu itu ya teman-teman, insya Allah nanti gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu akan semakin membaik ya. Dan semoga saja apa yang sedang teman-teman rasakan ini ya nantinya ya teman-teman ya itu menjadi hikmah gitu ya. Jadi kalau dulu kita itu pola hidupnya berantakan, pola makannya juga berantakan, pola pikirnya berantakan, nanti ya setelah teman-teman itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety dan sembuh, teman-teman itu ada hikmahnya. Jadi pola makannya jadi teratur, pola hidupnya itu jadi bagus lagi gitu ya, terus pola pikirnya jadi bagus lagi gitu ya, itu kan suatu hikmah kita menderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi intinya teman-teman tetap semangat ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety hingga membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu ya teman-teman, lain kali disambung lagi. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.